Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh GPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir di bak subuh yang berbahagianya sama-sama katanya dengan karena Allah. Dan jamaah subuh mudah-mudahan ngan jamaah subuhnya ke dan melakai ba Allah berperingan katanya awate tahu ba Allah Subhanahu wa taala bermati katanya dalam keadaan husnul khatimah. Namun tausiah pada subuh yang sangat berbahagianya yaitu tentang masalah ciri-ciri pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keadaan nanggro katanya khusus Aceh dah pegah, beda pegah nanggro lain, itanya nanggro dah pegah. Anak muda banyak yang sudah lalai, letat kalale anak muda katanya bak warung kopi, bak kafe, dan letat terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh anak muda katanya. Timbul pertanyaan, apakah terjadi laginya dan salah? Kita selalu menyalahkan pemerintah. Tapi katanya asaina anak muda pim sabe ka salah wali kota, ka salah bupati, ka salah gubernur. Anak muda kumpul kubu juga tak salah. Tapi coba lihat kenapa mereka melakukan hal demikian. Karena itu semua dari keluarga mandum-mandum. Karena menyegepegah dalam sebuah kitab tasawuf, pemudanya menyukai tamang umur 15 tahun watu. Kabaleg jika terjadi perubahan yang signifikan. Na urung sah bro ibu bun. Na urung sah gad ibu bun. Menurut so yang sah. Masa anak mudanya lagi cara diikut madum jamaah subuh nyanggat. Anak muda hanya ejak semua subuh so yang sah. Danyo rumah urung cik juga seperti itu. Maka jina putar tepu kepada pemuda-pemuda, ciri-ciri pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemimpin yang baik dan yang adil. Artinya gimana? Artinya anak mudanya dipimpin draw ke draw. Karena anak mudanya kan calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan itu dari kalangan pemuda urung Tuhan aja tali. Letun geduk meninggal ke. Anak muda yang bangkit. Mana kita menyatakan jamaah sebuahnya. Anak muda putih mah. Nah, jadi angka lagi kejadian ini. Maka anak muda itu menjadi pemimpin yang baik dan yang adil. Terutama anak muda yang bisa memimpin dirinya sendiri.
Gedroi. Dipimpin draw. Nyatakan leon tu kriteria haji bisa memimpin diri sendiri, itu sudah bisa kita jadikan sebagai pemimpin untuk orang ramai. Kalau anggota dewan kan leon muda tu mah. Ada umur 20 tahun, umur 25 tahun kan. Leon muda, tapi anak muda sakit tu. Artinya mereka tidak memikir kepada agama. Jadi menyona anak muda yang legal, insya-Allah itulah anak muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak muda rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai anak mudanya melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah pergi sembahyang? Saya kata bang, Allahu Akbar, ijak masjid. Tengah hidup kedai kopi, Allahu Akbar. Ya bayi kopi bagah, langsung dia ke masjid. Anak pergi sembahyang sunat, di mana dia ada pengajian, ikut pengajian anak mudanya. Luhu sembahyang, subuh sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Melaksanakan sunnah rawatib dalam istilah qabliyah ba'diyah, puasa Senin Khamis, masya-Allah. Itulah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang jenuh ada doa nena anak muda lagi wallahu alam. Yang memang tongan Allah, ibadah tiga, di mana ada kegiatan keagamaan dia selalu aktif dan dipuput karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat. Tabi-tabi lagi tanya tabi kepada khadim GPS, anak muda dalam GPS untuk selalu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke anak muda yang jak sembahyang subuh sehingga tak pilih anggota dewan. Ya anak sembahyang kubur. Dan naik perlulah nang gerom dah. Yang jak, makanya anak muda yang GPS jalan doang anggota dewan 2020 pun tu. Pegah bawa SMS you pilih. Beda awal SMS ke pilih lain tu. Toib lagi contoh no khadim khadim GPS di anggota dewan. Ya pilih. Ya, kanan muda dalam karena so tantang kemaksiatan yang dalam lingkaran syaitan tersebut. Apa ya tu? Kaji menyona pemuda lagi insya-Allah. Itulah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemuda yang hati kenyan. Sabe-sabe terpaut dengan masjid. Nyo yang cukup muda 22. Sabah anak muda lawe nyo terpaut dengan kafe. Nyo anak muda yang anak muda yang terpaut dengan masjid. Pat mantang nyan singat ke masjid. Cinta dia ke masjid. Cinta masjid dia semayang. Jamaah domprek. Tinggal lagi pun ada pegah hidup kedai kopi je kena hidup. Jino tak kalah kau cukup punuh anak muda bak kedai kopi dia yang po berakah pei kaki ulangin. Cok api sabuh peng 2000 dengan dong. Ana dong. Ana fikir tak boleh no. Maka utak anak mudanya kabeh hancur. Maka putakeun Islam haji cita-cita orang kafir untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam sekarang itu sudah sampai. Menyok anak muda kancau, anak muda Islam kancau, cukup mangan kita serangan kafir ke dalam Islam. Sebab macam menyamang Yahudi wajahnya cukup mangai pancur dia. Ijak je anak muda siroi kalau yang tiga-tiga kena kerja leh. Nampak pen 2 miliar dia fikir saya. Iji fikir malam yang penting peng. Masalah poh je. Tapi menyuruh anak muda yang keterpaut dengan majlis cinta kepada Islam, ya anak punya haram. Ita ditek-tek je. Tetap Allah wahid, Allah satu. Saya tetap memperjuangkan agama Allah. Mamnya tinggal urut Tuhan perjuangkan agama Allah nak trip. Tinggal urut Tuhan yang umur yang ke 60 tahun, yang ke 70 tahun. Anak mungkin lagi ya amat berdiri ya mu perang kafe. Mu berdiri pihak kebeli ke mana mu perang. Tinggal anak muda.
Berarti anak muda terpaut dengan masjid itu adalah anak muda yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepegah oleh Nabi, tempat yang paling sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid. Dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar-pasar. Dia katanya kena masalah kena masjid pelung juga. Ini ya duk masjid, amal ratib masjid, sembahyang sunat kegiatan-kegiatan Islam pegat. Ala putih aduk buat kedai kopi kan. Buat kedai kopi dadu menambahkan dosa lagi lu pegah yang kau likut barokon. Dia katanya lu tak sembahyang subuh. Dia aduk buat kedai kopi tu dia kata cungkat ke gop. Kau baik tu. Kemudian balik tak sembahyang pun balik tak meratib pun tengok. Bahkan orang balik berdoa ke klik-klik lah geroi mata lah gemar ke laki ampun buat Allah Taala. Terus pakai kedai kopi ke berah ke kau. Tak kem dia. Ini jadi masalah. Bulan anak muda. Bak masjid kerana tempat yang paling enggak di sisi Allah itu masjid. Menyapurlah kelebih jamaah fahala jamaah lam, menyapurlah kelebih fahala jamaah. Menyapurlah lebih fahala jamaah. Ingin jamaah berlebih fahala, nya naik pesawat je di Mekah Mukarramah dia je. Umrah, haji, apalagi di bulan Ramadan. Ini tak klik-klik atau tak ibadah di depan Kaabah. Bak pusat keislaman, bak pusat Islam yang tertinggi di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nya cukup le fahala ada tempat semayang ini. Maka diurung Arab negara yang kajak-ajak Arab negara. Mereka tanya menyo di Arab ini. Saya kata Allahu Akbar, bum 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 itu gede tu. Ulah belah. Hana hai. As-salah. Semayang. Karena pakai ilit digop. Ilit fadilah berjamaah. Bagi contoh menyo dalam hukum. Dalam hukum Jinilab kitab I'anatul Talibin. Jilid 1. Jinilab mesti dia tanya kali dia azan. Sementara kita telak tatama. Karat di kamar kah? Karet kamar, si minit tu karet kamar ataupun si tengah minit tu karet kamar. Yang baiklah kita lakukan sunnah rawatib. Ikut ju karena fadilah bermusika takbir dengan imam mendapatkan bersamaan dengan takbir dengan imam. Takbir dengan imam dan takbir kita cukup le fadilah daripada kita salat rawatib qabliyah. Bahkan karena sunnah rawatib qabliyah boleh dilakukan sesudah salat fardu. Ini betul-betul. Betul ahli hana sembahyang qabliyah hana lakukan hana buku ni lab kitab I'anatul Talibin itu sampai subuh lu tumbu ini tip subuh lu tumbu ini di masjid dulu mesti hana deme kadang telat terus ni jadi baik nak sembahyang aju kadang-kadang ron sembahyang tu susah gogok baik kamar hai deme kamar garon sembahyang ron betul tip sembahyang apalagi hotel murid kan Aisyah beri kamar dia juga buat. Begitu katanya teruk masjid, kadi azan kita tinggal tersemayang, begitu tetap mau masjid tinggal wadah si tengah minit tu tinggal wadah. Nya langsung pereh ju kamat untuk bermutama bersamaan takbiratul ihram dengan imam. Itu fadilah yang sangat besar dalam berjamaah. Mapakan tuku ini fadilah qabliyah kena jud wa yusannu kepegah disunnahkan akan mentakhirkan qabliyah itu sesudah salat wajib jud. Yang baik ba'diyah tak awal juga dalam sembahyang wajib itu tidak boleh. Terjadi pertanyaan, apakah tunggu menyo sembahyang qabliyah jid tak lakukan dan disunahkan sesudah sembahyang fardu bila ada sesuatu hal yang lain. Munyo sembahyang ba'di hanya tak puput ya kalau bukan. Karena waktu salat qabliyah itu wate kaitama wate sembahyang. Itama wate sembahyang Isya. Sampai habis wate sembahyang Isya, mantang jid tak lakukan sunnah qabliyah. Dia lawate Isya. Menyo sunnah ba'diyah iji ita mawate sunnah ba'diyah itu kaitamang sembahyang. Puitamang sembahyang Isya, berarti selesai sembahyang Isya, bukan masuk waktu Isya. Yang hukum dan dalam kitab I'anatul Talibin
Makanya menyohan temeh sembahyang kana apu kadang-kadang temeh dak kun temeh nyon sembahyang, hana temeh takbir dengan tiga ngendeng ku imam, berarti laksanakan solat. Tiga ngendeng ku imam maju jamaah. Elehnya nanti sembahyang qabliyah. Maka nanti letak salah pengertian uru. Bahkan salah. Ada orang yang menganggap kalau kita melakukan sunnah qabliyah sesudah salat fardu itu dianggap qadha. Bukan, itu dianggap ada. Wa yakunu adaan. Adalah sembahyang sunat qabliyah yang melakukan sesudah salat fardu itu tunai, bukan qadha. Jadi bina pemahaman de qadha hana. Yang lop baju kitab I'anatul Talibin jilid sah tentang masalah sembahyang sunnah yang tidak disunatkan berjamaah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan. Tapi pemuda bersatu dalam membangun agama Allah. Betul-betul karena Allah, dimengon karena Allah. Imitangan bengon beyangpah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup sangat pengaruh tungku-tungku mutuah ngen-ngen getanyo. Musuh le getanyo tamangan ngan cerape, kakak getanyo cerape. Nya. Punya getanyo tamangan dengan ulama. Getanyo sampai-sampai tinggal kemati cini jak ni adu-adu badai abu paya pasi ataupun jak yang toto no badai hatah no adu dengan ulama-ulama dulu pasti sampai-sampai bicara kematian, bicara ibadah. Abu long semayang, watai long ruku, meno long pudu aki, kibana sahabu keperah le Abu Hanasa. Getanya betul-betul dari ibadah. Karena efek daripada ibadah menyuhanasah dengan gesiksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Neraka wailun bagi orang yang lalai dalam sembahyang. Neraka wailun bagi orang-orang yang pubuk sembahyang menan-menan yang hana ilmu itu akan diberikan neraka wailun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepingan. Jadi katanya mutamah mantap ibadah katanya kepada Allah. Maka Nabi hanalikan wa Allah. Sahabat hanalikan wa Allah. Ulama-ulama mutakaddimin, para tabi'in kan wa Allah, tinggallah ulama-ulama getanyo dino, dekatilah mereka. Lakai bimbingan ba ulama-ulama, lakai bimbingan ba orang yang alim, lakai bimbingan ba orang yang berilmu, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak ada ulama lagi kan, maka anak mudanya bagaimana itu arahkan dululah kalian semua dengan para ulama supaya mantap hati kalian untuk membela agama Allah, untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Menyotadu dengan pengawurung kaya laule di hana lain sen. Apalagi kita tanya orang asin, dung orang kaya cerita tu proyek kan apa pi. Kita tanya peng pada kasi urol hep lor be demang. Bukan masalah proyek pada coknya kai fikir lain. Ya Allah aju. Kaji ke RO raja Allah. Angkanya masalah. Ya. Menyotadu dengan anak mayat. Yang akai lagi anak mayat. Urung tuam tu geduk lagi anak mayat. Yang macam sahur dua 50 60. Di pekan main keneke ke. Jadi lagi anak mayat. Maka menurut, maka pengaruh tak di segi berkawannya pengaruh tak. Maka anak muda yang tinggal nasihat pegah Rasulullah dua buah nikmat yang paling ingat bagi tanya. Kesehatan yang paling utama tak dia jaga. Yang lagi urusan muda. Nanti nak ada yang muda kali lu tak kedum. Gua pro tu kau kena gula, kau ajak kau mana manggu. Napa ni nalong? Siapa juang agama? Menyo lagi anak muda mandung. Mate pajuh makanan mentan murai. Iu ita lu makanan. Jadi nak umur hai pro tun ka kasinget. Umur pro tun ka meninggal. Ya kan? Maka itulah. Maka jaga bergetan, maka berukhuwahlah, berkawanlah karena Allah, berkawanlah dengan para ulama, berkawanlah dengan para intelektual, mengan ngurian jarang-jarang. Maka harapan kepada pemuda mengan ngurian jarang, kalau ngurian jarang-jarang, yang jarang di bidang agama, yang hayu taj, ime katanya, beta mengan tapi bangai itu.
Iji bangai na 50, kita tanya 60. Bersapat tapi bangai, lahir, tak kena bangai. Pakan anak muda mau duduk tapi bangai dua kedai kopi anak muda. Hotel lungjau, anak pegah kafe, benar seluruh kafe pada kedai hotel anak muda. Ke berbeda ke. Anak-anak darah bikinan. Kadu bersama-sama kapugah apa, masya Allah. Yang ibu-ibu tua, ayah tua, anak inang benar-benar dosa tu. Menyana peluk anak darah ya adu bak kedai kopi, nyan idron ayah dayus membiarkan anak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu tamaju. Karena lalu pegah bau do abu kenire Allah yarham, jangankan anak tu permoh tak mai bak kedai kopi ko bengeh. Bengeh ke? Nu lalu kalang siga na urung mai permoh. Lo hana lunjak ngangon. Jadi bak kafe ngah ke mai permoh ke. Man tengku yang mai tengku. Goi kena dia. Ubun yang mai permoh penuh. Ni tonton bagok. Dia akalan bagok permoh ron laga. Ya buang dia. Ataupun peduk dia babak motor dalam motor nan dia. Bek pertama bang. Ini dah cukup le ni darah tu. Urut duha kajak bak kafe purusan kena urina kena. Tinggal pegabat dengan kem kada lego palsu. Buat. Luat kok aja. Meja kopi kok. Nah. Di bek lu kemah. Bek ni bijak anak darah bak kedai kopi. Mak mau buat makalah mak di mana di kafe. Kau pergi di rumah itu. Oh hana bu, mungkin hana wifi. Ku bela wifi. Hana apa? Ku bela paket. Oh nangon, kayu jak ngangan rumah. Hai timnya kayu jak je horot ke di. Mana laju. Bek ni duduk sagai anak darah bak kedai kopi yan. Hanya kebuat. Hana yum. Sehingga hotel ni muka wei sehingga saya rumah dah. Dia pula apa yang rumah tapi aku kalau bak kedai kopi je dah je bak kedai kopi je dah bak kafe je pindah je. Ana lupa-lupa naji je. Itu yang menjadi masalah. Bek berita kan lo harapkan urang inang bekna sampai bekna li baba kafe bah gedu olahraga tapi nang gedo pegah-pegah apa kena hotel semayang enggak semayang kan. Hotel anak semayang kagak gedu inang pre-pre mati mendenan. No. Tekedi meninggal di kedai kopi tinggal pegah ke apa-apa. Tekedi dia tajib kopi. Kai semayang hana ada semayang hotel tahu rumah kai darah leher tu apa tu set lidah tidak apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepegah bagi tanya, "Geyu hindari, kekalan arah malaikat malik maut watai geni cok nyawa kadang-kadang terus secara tiba-tiba cukup bahaya tu." Tengah tajak babak jalan tu berbah dulu. Nak ada demi ucap sangana. Daripada mati secara tiba-tiba, lebih kan mati di ipoi motor. Beda di motor, dia ikut ipoi motor. Daripada mati secara tiba-tiba, waktu tajak abak mon abak wisi, buang berubah nak. Orang melaki tak abak dak bila mati katanya secara tiba-tiba teruk ajaib. Dan melaki Allah betul demi mengucap, yang kenyang tambah harapan katanya waktu tahu Allah. Ingat kemati tak betul demi mengucap. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh nyalam. Yang kelima adalah pemuda yang menolak melakukan zina dan maksiat. Jadi kalau pemuda kata yang menzina, mana yang menzina bah hotel, yang menzina bah jalan. Nyan baidu. Yang kan perumah kan sapu pi. Iki katanya pi mangayah kadang hotel acok rumah senang. So cuka tunangan. Lepas ini hukum di Aceh kan ada tu oleh asal tunangan kaji acok rumah. Pajan menikah hotel kali peruat. No. Asalkan hijab me tanda, nya ku fikir leganya kasah ya cok anu rumah ya baba hoi bye kadi. Bangga katanya. Tena na calon melinte tu urang kaya calon melinte ya cok rumah bagah-bagah tapi hana pun cok. Hana pun apa boleh malam pergi nepu. Anjir haramnya. Nya zina ke kun. Zina. Maka pemuda yang laginya itu pemuda yang berbuat maksiat. Nya menolak otai pakat le urina mji urang teng na kriam contoh. Bang, boyak tamen. Oh. Punya perlejak ngabang yang men sahkan dulu di KUA. Yang kena muda yang. Kalau begitu ikut gurung kau maju. Lagi mi kalau engkau.
Saya kalau pupung rungko pajak silom ikut. Jak kawan nikah baru tiamen. Lo beda katanya. Watai kalau mukawin erat-erat dia berpegang berpelukan watai Honda. Watai kali mukawin hana mau peluk hana li. Dia watai peluk pi dia lelako. Tu umtan ayo. Tu umtan kau dah. Menanci watai duk toto beto tak kadu tak uam muka. Yang berkali kalau mukawin, oh ada lapu rupi. Rebah dunia udah kala seolah-olah dunia milik dia berdua. Hana lain pi. Kan? Yang kelakian yang pemuda yang dicintai oleh Allah, pemuda yang menolak kemaksiatan dan menolak berzina. Yang keenam adalah pemuda yang gemar untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi bergemar artinya makna yang dimaksud laginya segala kebaikan yang dilakukan bukanlah berniat untuk memamerkan kebaikan tersebut. Yang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pemuda yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Di mana ada kegiatan zikir, kalau berajak apa, nak zikir kan, tapi nak apa? Nyawa tekan dalam zikir, ada peduk zikir, urung Tuhan tu, yang karap meninggal, lelah orang tu karap meninggal, yang jak zikir. Maka kepegah dalam kitab Nasaihul Ibad, urung Tuhan taubat itu kebaikan. Biasa ada wajar urung Tuhan taubat karena umur le urung tu. Menyohana taubat cukup pada itu urung Tuhan. Ya. Igelung pulau drama ba macam ni kana lo begal. Hai urung Tuhan. Kan Quran keadaan buntu keadaan. Kan cukup pada. Ka sabo. Watai tayubut Quran hanadu huruf. Dua gemar kacamata. Ada kan nak gemar kacamata tapi kalau behmin kalau satu di tengah kalau pai tengah min. Watai ke kalau nombor buntut dah pakai kacamata. Tu. Ana pun tak pengat punya buntut. Okey apa pengat lu kalau mau 15 apa nama 15 ka. Kalau 15. Tapi menyotai kalau Quran. Yang mana buka mata. Yang mana. Ana apa? Pada sial je kebut. Yang kecukup yang keken tuha palihnya anak puya aboh ke kecil anak puya aboh ke tuha apanya runyah kampung-kampung maka jino kelegan lagi kena seluruh kampung dah seluruh kampung ada ibu tuha aput ibai ibu tuha aput urang yang hana taat kepada Allah padahal tuha aputnya tuha benar put boh kriteria inan. Yang pertama urutuhannya dalam benak ulama, yang kedua urutuhannya benak cendekiawan, yang kelima dari unsur pemuda, onian yang keput dari kalangan urang inang. Kadang nak terjadi permasalahan urang inang getangani leganya. Itu tu apa? Be otai tanya lega. Nangan lu otai sidang Medan otai tanya, apa itu maksud Tuhan empat? Dibegah tu. Tuhan apa? Pedroy begah. Ya. Apa itu maksud Tuhan 8 orang? Karena di dosen Medan walau profesor anak ketepu ya ada anak ketua ke mentang udah siap apa ke binilai kau cukup gari. Long tu kan tinggal tekem long ngandong. Kibat Tuhan apa dia? Tuhan 4 itu Pak Prof itu 4 orang yang pegah. Dan yang dumnan Tuhan put dia Tuhan 8 draw. Ada pegah Tuhan itu 10 orang. Padahal itu apa pun unsur ini benar, unsur pemuda, unsur ulama, cendekiawan segala macam ahli adat di sini. Apa dah musapat urungnya? Musapat kagak. Mau tabuh tu apa? Put unsur, pencuri manok, pencuri itik, pencuri kambing, pencuri lembu. Ancau tunggu mutua. Maka orang drone yang nana punya pakat tu apa punya dan tem maju tu apa dah masalah karena perlehat. Dia cukup le krisis tu apa di kota lu semua cukup le di hotel kalau tu apa peti mabuk di koyo dia. Mam tu apa mabuk, kecil mabuk, pemuda mabuk. Adalah kampung mana? Adalah aku masyarakat mabuk madum. Mabuk. Tu imam mabuk madum. Imam cik mabuk, maka ni madum mabuk. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir sekali sebagai kata-kata nasihat ulun tuan, long ajak seluruh pemuda untuk selalu beramudiah kepada Allah. Maka long di unimalino kalong bangun
Karena alhamdulillah Prof Herman rektor kena angkat long sebagai kepala pusat keislaman dan adat Aceh di Unimal. Nyo masjid kalung pudip karena Allah long pubut nyo madum long pudip masjid. Dan mulai malam minggunya long tumubut di Masjid Sultan Malikus Saleh Rilut, dan malam Senin long tumubut di Musalla Bukit Indah mahasiswa lorangkul madum bijak bajana Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyan kagak bohong sebagai imam si Sultan Malikus Saleh juga diharapkan oleh Prof Herman nepu bedah agama di Unimal Tengku Darga Cinu tolong dong gua pegah, maka lu siap membantu dengan keikhlasan dan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul lu kanan mahasiswa hoyan tame maka lu kanan lu pegah mahasiswanya hoyan tame ime wadu ija wadu ime krung ija krung yu grup lamon tame masjid ya lu kanan mahasiswa Unimal yang pengalaman lu yang kali lu pubutnya lu pegat pengajiannya di BI kan insyaallah ramai je. Dan semangat dalam untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala mahasiswa menyadarinan tujuan lu tujuan lu belagai pesantren mini dia pegat istilahnya malam nabut mahasiswa urang jak kuliah kan jadi watewo gampang dia kuliah di mana teknik kuliah di mana di pertanian kuliah di mana di hukum kuliah di mana di ekonomi tapi semua wujud ya hai fikir dulu hai fikir wow gampang itu mau wujud ide wujudnya dalam bau nimanya itu banyak sekali yang hafiz 30 juznya cukup dulu maka di parektor saya hafiz 30 juz betul-betul yang kedoktoran kita mau tapi betul-betul baik 30 juz lebih sangat kemana nah, betul-betul maka semangat Islam tak kembangkan baik itu di masyarakat maupun di kampung tapi menyokannya mandungkan terjadi insyaallah ule anak muda kajrah ule anak muda ule yang semiki ke agama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tamlake bandung tanya selalu udip dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala teman bekne wodile nyo insyaallah walaupun na bacut-bacut insyaallah masyarakat Kedai Aceh menyediakan kanduri insyaallah menyojak budak Aceh tenang-tenang mudah. Oka kadim SMS roka. Ya kalau untuk budak Aceh aman-aman insyaallah menjadi sedekah. Doa mentang uru-uru yang sedekah di masjid Kedai Aceh untuk tanduri katanya bermudah rezeki kepada Allah. Yang berdoa ba Allah. Di ehno mentang. Dia ben wale. Paju kanduri dia apa? Necok bon puah bon paju nak ben wale menyon wo tek ana lapu tu. Kan? Ada ehno mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.